Halo kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Sebuah program kerjasama antara YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan kita buat adik-adik yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Dan seluruh program ini kita akan isi dengan pembahasan firman Tuhan dan juga penyampaian ide-ide untuk menyampaikan firman Tuhan yang sudah kita bahas di kelas-kelas Batita Balita maupun juga kelas kecil 113 SD dan kelas besar kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Dan semua apa yang disampaikan ide-idenya itu berpaut pada pertemuan online dalam platform video conference. Jadi hari ini kita akan bersama-sama berbagi firman Tuhan dan mencari ide bersama. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali akan mempersiapkan pelayanan kami bersama. Terima kasih atas kesempatan ini, berkati setiap kami ya Tuhan, dalam Kristus, amin. Kakak-kakak yang terkasih, hari ini kita akan membahas bagian firman Tuhan dari Rut pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Rut bertemu dengan Boas. Dan hari ini ada beberapa rekan-rekan yang akan menyampaikan bahan ajar ini. Pembahasan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Santi. Dan ada Kak Devina yang akan menyampaikan pada bahan Batita Balita, Kak Windy, dan Kak Deborah di kelas kecil dan kelas besar. Mengawalinya, mari kita akan bersama membahas firman Tuhan dari Rut pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 23 bersama dengan Pendeta Santi. Silakan Pendeta Santi. Mari kakak-kakak, saya mengajak kita semua membuka Alkitab dari Rut pasal 2 ayat 1 sampai 23. Rut pasal 2 ayat 1 sampai 23 dengan judul Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimeleh, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimeleh. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan.
Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku." Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Rut 2 dimulai dengan catatan bahwa Naomi memiliki kerabat dari pihak suaminya. Elimeleh yang meninggal dunia, yaitu Boas namanya. Kerabat dalam pengertian belum tentu saudara dekat. Bisa jadi seorang yang sudah terikat oleh tradisi, melindungi orang yang kesukaran, dan menjadi tempat perlindungan kelak yang diberi arti penebus. Itu ada ayat di ayat 20b. Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Pada ayat 2, Rut pamit pada Naomi, bahwa ia pergi ke ladang hendak memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati. Permintaan Rut itu disetujui oleh Naomi, berangkat dari kewajiban yang sudah ditentukan sebetulnya oleh hukum untuk membiarkan orang miskin dan orang asing mengambil sisa panen. Ada di Imamat 19 ayat 9 sampai 10. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu, ya. Jadi itu hukum perintah, ya. Sudah ditentukan membiarkan orang miskin dan orang asing itu mengambil sisa panen. Rut pergi ke ladang memungut jelai di belakang penyabit. Lalu Boas datang dan bertanya, siapakah perempuan itu? Boas mengetahui bahwa Rut adalah perempuan Moab yang datang bersama Naomi, yang meminta izin hendak memungut jelai dari antara berkas-berkas di belakang penyabit. Boas kemudian melakukan hal yang lebih, ya, dari
sekedar mengizinkan Ruth ya untuk melakukan hal tadi. Ia justru mempersilakan Ruth dekat dengan pekerja perempuan. Jadi bukan sekedar mengambil ya berkas-berkas ya di belakang para penyabit, tetapi mempersilakan Ruth dekat dengan pekerjanya yang perempuan. Ruth bisa leluasa mengikuti pekerja perempuan dari belakang untuk memungut jelai. Bahkan Boas memerintahkan para pekerja agar dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai untuk Ruth. Ya, jadi betapa memang Boas memberikan bantuan begitu ya dan melindungi Ruth. Mengapa Boas melakukan hal itu kepada Ruth? Ya, Ruth bertanya kepada Boas pada ayat yang ke-10. Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab bahwa ia mengetahui kebaikan hati Ruth. Ya, jadi di ayat 11-12 tuh Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ya, jadi kemudian Ruth akhirnya ya pulang ke rumah dan memberitahukan kebaikan hati Boas ini. Naomi menasehati Ruth agar Ruth tetap dekat dengan pekerja perempuan sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum berakhir. Ya. Berangkat dari bacaan ini, mari kita lihat tujuan setiap kelas. Ya. Kita hendak mengaitkan nih kisah Ruth Naomi yang bertemu Boas sebagai rancangan Tuhan yang menolong Ruth ya, dan Naomi dalam kesusahan mereka. Rancangan Tuhan yang memang indah pada waktunya. Kita mau lihat tujuan kelas Batita Balita, Tuhan mengetahui bahwa anak mengetahui maksud saya bahwa Tuhan mempertemukan Ruth dengan Boas. Ya, jadi anak mengetahui bahwa Tuhan mempertemukan Ruth dengan Boas. Jadi yang penting adik-adik di usia Batita Balita tahu akan kisah ya pertemuan Ruth dengan Boas. Lalu di kelas kecil anak percaya bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Ya, anak percaya bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Di kelas besar sama ya, anak percaya bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Jadi berangkat dari kisah ini lalu kemudian nanti dikaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari dan percaya bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan adik-adik itu ya, itu baik. Baik. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai pada waktu Tuhan begitu. Cukup dari saya, silakan Pendeta Hendra nanti bisa membantu meneruskan melanjutkan kepada kakak-kakak kita keren-keren itu yang pasti sudah siap ya dengan menyajikan metode-metode yang kece-kece. Mari Kak Hendra. Terima kasih Pendeta Santi, kita sudah membahas bahan yang akan kita sampaikan kepada adik-adik dalam pengajaran nanti. Dan ini kisah yang menarik, karena kisah naratif tentang Ruth dan Naomi dan kelanjutan kisahnya di episode Ruth bertemu dengan Boas. Makasih Pendeta Santi, kita akan menggali sama-sama ide-ide yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan kisah ini kepada adik-adik di kelas Batita sampai kelas besar. Nah, kita akan mendengarkan dari Kak Devina tentang ide dari kelas Batita dan Balita, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Rut pasal 2 ayat 1 sampai 23. Kisah tentang Rut bertemu dengan Boas. Kita sudah mendengarkan pembahasan firman Tuhan dari Pendeta Santi dan hari ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan ide-ide yang bisa kita gunakan untuk penyampaian di kelas Batita Balita. Saya mempersilahkan Kak Devina. Silakan Kak. Halo kakak-kakak semua, perkenalkan saya Devina. Senang sekali bisa bertemu dengan kakak-kakak semua di dalam persiapan guru sekolah minggu bersama dengan Bina Warga dan juga YKB. Pada saat ini saya akan sharing tentang bagaimana cara menyampaikan cerita kepada anak-anak di kelas balita atau batita. Nah, tema kita pada saat ini adalah Rut bertemu dengan Boas, yang ayat Alkitabnya diambil dari Rut pasal 2 ayat 1 sampai 23. Ya, dengan tujuan kepada anak-anak kelas batita atau balita, anak mengetahui bahwa Tuhan mempertemukan Rut dengan Boas. Jadi, anak tahu Tuhan mempertemukan Rut dengan Boas. Kata kuncinya ada di dalam pertemuan, gitu ya. Nah, kalau kita bagi menjadi 3 bagian cerita, pembuka, isi, dan penutup, kurang lebih seperti ini. Di dalam pembukaannya, saya berpikir bagaimana kalau kakak-kakak yang bercerita mengambil sudut pandang orang ketiga. Jadi kalau kita baca di dalam bacaan Alkitab, ada beberapa tokoh yang tersebut di dalam cerita tersebut. Ada bujang atau pegawai Boas, ada orang-orang yang memetik jelai di situ atau menyabiti jelai begitu ya, kalau diceritakan ada perempuan dan mungkin juga ada laki-laki. Lalu ada Boas, ada Naomi, dan juga ada Rut. Nah, di sini saya mengambil sudut pandang orang yang bekerja menyabiti jelai. Nah, alat peraga yang digunakan, kakak-kakak bisa menggunakan pakaian petani. Kalau mau pakai pakaian petani di masa kini bisa, atau kalau mau pakai kaos dengan topi, atau kalau mau dengan penutup kepala dari kain juga bisa, begitu ya. Nah, virtual background-nya itu ladang jelai yang sudah menguning. Nah, kurang lebih seperti ini virtual background-nya. Jadi, kakak-kakak memperkenalkan diri dulu kepada anak-anak sekolah minggu. Halo adik-adik, saya saat ini sedang mau panen di ladangnya Bapak Boas, begitu kurang lebih. Atau bisa juga dengan kata-kata yang lain. Halo adik-adik, perkenalkan, saya petani di ladangnya Bapak Boas. Atau bisa juga dengan, wah musim panen sudah dekat nih adik-adik. Saya mau pergi menyabuti jelai-jelai yang ada di ladangnya Bapak Boas. Nah, kurang lebih seperti itu pembukaannya, kakak-kakak. Nah, kemudian kita masuk ke dalam isi. Nah, diisi dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga, orang-orang yang menyabuti jelai atau menyabiti jelai. Kita bisa menceritakan, ketika saya sedang menyabiti jelai, tiba-tiba ada perempuan yang katanya bernama Rut. Dia ikut memunguti jelai, gitu ya. Diceritakan bahwa Rut itu ikutan memunguti jelai, kemudian setelah itu Bapak Boas datang dan bertanya kepada bujang, apa yang dilakukan perempuan itu, siapa perempuan itu. Lalu bujang atau teman saya menjawab, dia adalah Rut, saudaranya Bapak, begitu ya. Setelah itu kemudian kakak-kakak boleh menceritakan juga kepada adik-adik tentang pertemuan yang dilakukan oleh Rut dan Boas di ladang itu.
Setelah mereka bertemu, setelah mereka berkenalan, kemudian saya melihat Bapak Boas memberikan roti kepada Ibu Ruth. Wah, luar biasa sekali baiknya ya Bapak Boas. Setelah memberikan roti, kemudian Bapak Boas juga memberikan air kepada Ibu Ruth. Setelah itu, bukan cuma itu saja. Bapak Boas memberikan jelai-jelai yang sudah diambil oleh Ibu Ruth untuk Ibu Ruth bawa pulang dan berikan kepada Ibu Naomi. Wah, Ibu Ruth bersyukur sekali atas kebaikan yang Bapak Boas berikan kepada Ibu Ruth dan keluarganya. Tetapi Ibu Ruth juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada Ibu Ruth. Nah, setelah kita ceritakan cerita tersebut, kemudian kita juga bisa menyampaikan penutup atau pesan kepada anak-anak sekolah minggu bahwa Tuhan itu begitu baik karena mempertemukan Bapak Boas dengan Ibu Ruth. Lalu kita juga bisa menyampaikan kepada adik-adik bahwa Tuhan begitu baik kepada adik-adik karena Tuhan kasih keluarga yang baik. Ada papa mama, ada kakak adik, ada om tante, ada oma opa. Tuhan luar biasa sekali. Lalu kita juga bisa menyampaikan kepada adik-adik untuk bersyukur kepada Tuhan. Caranya adalah dengan mengasihi papa mama, kakak adik, om tante, dan oma opa. Ya, kurang lebih seperti itu kakak-kakak. Kiranya dapat membantu pelayanan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Kak Devina untuk ide yang disampaikan, dan kita akan lanjut ke kelas berikutnya, kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD, ada Kak Windy. Tapi sebelumnya kita akan mengikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Rut pasal kedua ayat 1 sampai 23, kisah tentang Rut bertemu dengan Boas. Kita akan mendengarkan ide cerita dari kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD yang akan disampaikan oleh Kak Windy. Silakan Kak Windy. Halo kakak-kakak semua, senang sekali bisa berjumpa dengan kakak-kakak dalam persiapan guru sekolah minggu kerjasama dengan Bina Warga dan YKB. Hari ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara menyampaikan cerita untuk anak-anak di kelas kecil dengan tema Rut bertemu dengan Boas. Bacaan Alkitab dari Rut pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 21. Dengan tujuan anak percaya bahwa rencana Tuhan indah pada waktunya. Nah, kakak-kakak, untuk memulai bagian cerita, kita bisa membuka cerita dengan sharing. Nah, sharing ini kita buka kesempatan selebar-lebarnya bagi anak-anak juga untuk berbagi. Kalau memungkinkan semua anak berbagi akan lebih bagus, juga dilihat juga ya jumlah anaknya ada berapa. Dan juga kita bisa memancing anak-anak untuk bercerita dengan fokus pada rencana. Jadi, di sharing time, kita akan tanya anak-anak, apakah kamu pernah memiliki rencana?
Misalnya rencana untuk pergi ke suatu tempat, rencana untuk bermain dengan teman, atau rencana untuk membeli sesuatu. Nah, untuk sharing time agar anak-anak merasa lebih nyaman dan tahu kita sharing tentang apa, kakak-kakak bisa memulainya lebih dahulu dengan cerita yang kakak-kakak punya. Apakah kakak-kakak pernah memiliki rencana? Misalnya waktu itu saya punya rencana nih, kalau hari Minggu itu setelah ibadah, kakak akan pergi berenang bersama dengan keluarga, dengan adik-adik kakak. Nah, jadi kakak sering punya rencana kalau hari Minggu habis ibadah, habis sekolah Minggu, kakak akan pergi berlibur dengan keluarga. Nah, boleh ditanya juga adik-adik kira-kira dia punya rencana apa. Lalu setelah beberapa adik-adik cerita, boleh ditanya, gimana sih rasanya kalau rencana yang udah kita buat itu batal? Misalnya kita udah tadi kayak kakak rencana mau berenang habis ibadah minggu, habis sekolah minggu, tapi ternyata hujan, jadinya kakak nggak bisa pergi berenang sama adik-adik kakak, sama keluarganya kakak. Pasti kakak akan merasa sangat sedih sekali. Waktu itu kakak sedih sekali. Kamu gimana kalau rencana yang kamu buat itu batal? Nah, boleh ditanya juga adik-adik kira-kira apa sih perasaannya kalau rencananya batal? Mungkin juga ada yang jawab kesel, mungkin juga ada yang jawab, oh sedih banget Kak. Nah, ini kita bisa bertanya reaksi anak-anak apa. Lalu kemudian kita membuat anak-anak untuk berpikir bahwa tahu nggak sih kamu kalau ada loh yang paling hebat dalam mengatur rencana. Jadi setiap rencana yang dia buat tidak akan pernah gagal apalagi batal. Dia itu hebat banget lah pokoknya dalam mengatur rencana. Rencana yang dia buat itu tidak pernah gagal. Siapakah dia? Nah, sebelumnya kita akan melihat dahulu cerita di minggu ini. Nah, kakak-kakak ini baru masuk ke bagian cerita. Kita akan review pelajaran di minggu sebelumnya. Jadi sedikit cerita. Nah, adik-adik masih ingat tidak dengan seorang nenek dengan dua menantunya? Nah, siapa itu ya? Dia ada di cerita minggu lalu. Siapakah namanya? Nenek ini, dia adalah Naomi. Nenek Naomi. Nenek Naomi sekarang hanya tinggal bersama dengan dua orang menantunya. Nama menantunya adalah ada Orpa dan juga ada Ruth. Nah, Nenek Naomi ini berencana bahwa dia akan pulang kembali ke kampungnya. Jadi dia akan pulang kembali ke kampungnya dan dia meminta Ruth dan Orpa untuk tidak ikut. Untuk mereka pulang ke kampung mereka masing-masing. Naomi akan tinggal sendiri di kampungnya. Tapi ada salah satu menantunya yang mau ikut dengan Naomi. Jadi kemanapun Naomi pergi, saya mau ikut dengan Naomi. Nah, penantunya yang mana nih yang ikut? Yang Orpa atau yang Ruth? Menantunya yang ikut adalah Ruth. Ruth ikut dengan Naomi. Mereka pergi berdua, Orpa kembali pulang ya ke kampung halamannya, sedangkan Ruth ikut bersama dengan Naomi kembali ke kampung halaman Naomi. Mereka pergi berdua dan mereka sampai di kampung halamannya Naomi di Bethlehem. Nah, ketika mereka sampai di sana, adik-adik, mereka itu hanya tinggal berdua. Mereka tidak memiliki siapa-siapa. Mereka tidak memiliki siapapun dan mereka tidak memiliki apapun. Bahkan mereka juga merasa kesulitan, merasa kesusahan karena mereka tidak memiliki apapun. Akhirnya Ruth memutuskan untuk saya harus pergi. Saya harus mencari makanan supaya kita bisa makan, supaya Ruth dan juga Naomi bisa makan. Ruth harus pergi mencari pekerjaan supaya dia bisa makan. Nah, kemanakah Ruth harus pergi? Apakah dia harus pergi ke pasar? Tidak ya, karena Ruth tidak memiliki apa-apa. Bagaimana dia bisa membeli barang-barang di pasar?
Atau pergi ke toko roti untuk membeli roti? Tidak juga, karena Ruth tidak memiliki apa-apa. Salah satu tempat yang harus dia tuju adalah ia harus pergi ke ladang. Nah, di ladang ini Ruth akan bekerja dan Ruth akan mencari jelai. Nah, adik-adik, apa sih itu jelai? Jelai itu sejenis padi yang juga digunakan sebagai bahan-bahan untuk membuat makanan, juga bisa dimakan setelah diproses. Tapi Ruth itu tidak mengambil jelai yang bagus. Ruth mengambil jelai yang sudah tercecer. Jadi Ruth berdiri atau dia ada di belakang para petani. Ketika petani itu memanen jelai, mengambil jelai, kan ada sisanya tuh yang tercecer, yang jatuh. Itu yang diambil sama Ruth. Ruth tidak mengambil jelai yang bagus, tapi dia mengambil jelai yang tercecer. Yang sisa-sisa untuk dia nanti olah menjadi bahan makanan untuk dia makan bersama dengan Naomi. Nah, saat Ruth memunguti jelai, ada dua orang yang mengamati Ruth. Ada seorang bapak-bapak yang juga mengamati Ruth. Nah, kira-kira siapakah dia? Nah, bapak ini ternyata adalah pemilik ladang tempat Ruth memunguti jelai. Nama bapaknya adalah Bapak Boas. Nah, ternyata Bapak Boas ini pemilik ladang. Lalu dia memanggil Ruth. Ruth, kesini kamu. Nah, kira-kira mau diapain ya Ruth? Mau diomelin kah? Atau mau diapain? Nah, ternyata tidak. Boas menyampaikan kepada Ruth bahwa, Ruth, kamu bebas mengambil jelai di ladangku. Jelai-jelai yang tercecer, jelai-jelai yang jatuh, bebas kamu ambil. Kamu mengambilnya di ladangku saja. Kamu tidak perlu lagi mencari di ladang lain. Akan disediakan semuanya. Oh iya, kalau kamu haus, kamu juga bisa minum di air minum yang sudah disediakan. Nah, adik-adik, tidak hanya itu loh, ternyata Boas juga mengajak Ruth makan bersama-sama. Sehingga Ruth bisa makan dengan kenyang dan dia bisa kembali memunguti jelai-jelainya. Nah, lalu ketika pulang, Ruth membawa satu kantong besar jelai yang isinya sekitar 36 liter jelai. Nah, Ruth membawanya dan Naomi melihatnya. Naomi sangat bersyukur loh adik-adik untuk kebaikan Tuhan. Tuhan sayang kepada Ruth dan juga pada Naomi sehingga mereka tidak kelaparan. Sehingga mereka bisa makan dengan kenyang. Nah, Tuhan mempertemukan Ruth dengan Boas, seorang pemilik ladang yang baik hati. Kesedihan Ruth dan Naomi, kesusahan yang dialami Ruth dan Naomi, ini diubah oleh Tuhan menjadi sebuah sukacita karena Tuhan mengirimkan orang-orang baik ke dalam kehidupan Ruth dan juga kehidupan Naomi. Nah, balik lagi nih, bagaimana dengan kita bila rencana yang sudah kita buat gagal dan batal? Pasti kita sedih, pasti kita kecewa, dan juga bisa jadi kita marah. Tapi ingat, ketika rencana yang kita buat itu gagal dan batal, kita tidak boleh marah-marah, teriak-teriak, ngambek, apalagi marah sama papa mama. Kita nggak boleh marah-marah sampai teriak, aku pokoknya nggak mau, aku mau pergi sekarang. Jangan ya, dan jangan juga ngambek, nah, apalagi marah sama papa mama. Kita harus yakin bahwa akan datang saat yang tepat. Contohnya ya adik-adik, ketika tadi kakak batal pergi berenang dengan keluarga karena hujan deras, lalu kemudian akhirnya kakak sama keluarga kakak itu nonton film bareng di rumah. Kami masak popcorn, sambil makan popcorn, kami nonton film bareng. Wah, ternyata seru juga. Nggak harus pergi berenang, tapi kita bisa aktivitas di rumah, nonton film bareng, lalu kemudian
kita bisa makan popcorn bareng. Nah, adik-adik, kita harus percaya bahwa akan datang waktu yang tepat. Akan datang waktu yang tepat untuk kita bisa pergi jalan-jalan bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman. Akan datang waktu yang tepat untuk kita bisa beli buku baru. Akan datang waktu yang tepat untuk kita bisa beli mainan baru. Nah, misalnya waktu yang tepat itu kapan? Nanti tunggu liburan tiba, atau nanti tunggu pandemi selesai, kita bisa jalan-jalan dengan bebas. Atau nanti tunggu adik-adik punya uang yang cukup untuk membeli mainan, punya tabungan yang cukup karena udah nabung nih setiap hari, setiap minggu, sehingga punya uang yang cukup untuk membeli mainan. Adik-adik, kita harus percaya bahwa akan datang waktu yang tepat untuk itu semua. Tuhan kita adalah perencana yang paling hebat. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal, apalagi batal. Nah, kakak-kakak, kira-kira demikian penyampaian yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak dengan fokus pada rencana dan bahwa Tuhan itu adalah perencana yang paling hebat. Sehingga kita harus percaya kepada Tuhan bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terbaik. Juga dalam kehidupan anak-anak. Nah, kakak-kakak, kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kakak-kakak semua. Terima kasih Kak Windy untuk ide-idenya, dan kita akan melanjutkan ke kelas berikut, kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD, tapi sebelumnya kita ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kita ada di program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang membahas Rut pasal 2 ayat 1 sampai 23, kisah tentang Rut bertemu dengan Boas. Kita akan mendengarkan ide cerita yang bisa kita gunakan untuk kelas besar 4 sampai dengan 6 SD. Ada bersama dengan kita Kak Deborah yang akan menyampaikannya. Silakan Kak Deborah. Oke, terima kasih Kak. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Deborah ya. Kali ini saya akan membantu teman-teman bagaimana sih menyampaikan cerita Rut bertemu dengan Boas ini untuk anak kelas besar, yaitu kelas 4 sampai kelas 6. Bacaannya sama dari Rut 2 ayat 1 sampai 23. Yang pertama yang akan kita lihat adalah tujuannya terlebih dahulu. Kita lihat tujuannya ya teman-teman. Tujuannya untuk anak kelas besar adalah anak percaya bahwa rencana Tuhan indah pada waktunya. Oke, kali ini untuk kelas besar saya lebih mengarahkan kita lebih banyak menggunakan permainan seperti itu ya. Pembukaan. Nah, pembukaan ini seperti biasa untuk menarik anak-anak sekolah minggu perhatiannya ya. Kita menggunakan games. Pembukaan kali ini nanti saya akan mengusulkan beberapa permainan, tetapi teman-teman bisa mencari juga jika ingin mencari permainan yang lain. Tapi pilihlah permainan yang membuat anak sekolah minggu merasa tertantang gitu. Tertantang karena dia harus menunggu gitu ya, atau yang melatih kesabaran gitu. Karena dari sini nanti akan berhubungan dengan bahwa rencana Tuhan indah pada waktunya gitu ya. Nah, kalau yang pertama itu saya ada tuh permainan, mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya, Oreo Challenge. Nah, seperti ini cara permainannya. Jadi nanti di awal
H-1 atau H-2 anak-anak sudah tahu ya bahwa dia harus mempersiapkan biskuit atau Oreo gitu ya. 1 buah saja sih sebenarnya cukup. Lalu setelah itu ketika guru sekolah minggu akan bercerita, menyampaikan cerita, tanyakan kepada anak, udah disiapin belum nih biskuitnya? Lalu minta anak untuk meletakkan biskuit itu di tempat yang bisa dia lihat gitu dan mudah dia jangkau. Oke, kalau sudah begitu, baru nanti teman-teman masuk nih ke cerita tentang Rut dan Boas. Nah, saat bercerita, itulah saatnya dimana teman-teman juga memperhatikan reaksi dari anak-anak sekolah minggu, karena biasanya akan ditanya nih, kapan nih makannya biskuitnya, Oreonya mau diapain, apa dong challenge-nya. Nah gitu ya, nanti perhatian anak, perhatikan reaksi tidak sabar yang mungkin akan terungkap saat anak sekolah minggu sedang mendengarkan cerita sekolah minggu Anda gitu ya. Dan lalu nanti kan masuk ke cerita nih. Ceritanya itu tekankan bahwa Rut mau melewati kesusahan hidup bersama Naomi dan Allah menolong melalui Boas ya. Penyampaiannya buat saya bisa menggunakan virtual background, bisa menggunakan PowerPoint seperti biasa dikasih efek, ada juga videonya, teman-teman juga bisa cari ya, atau mencari gambar-gambar ini dari Free Bible Image. Nih, saya temukan seperti ini. Dan beri penekanan bahwa anak-anak akan belajar dari Rut. Rut itu ditinggal mati oleh suaminya, ikut mertuanya Naomi yang berbeda bangsa dengannya, hidup berdua sebagai janda, yang pada saat itu adalah hal yang berat gitu lah. Udah perempuan, terus dia janda ya. Namun Rut mau melewati kesusahan itu bersama Naomi dengan tetap berusaha. Kan ceritanya di situ kan Rut tetap berusaha untuk mencari bahan makanan, sehingga ketika dia sedang berusaha mencari bahan makanan, disitulah dia dipertemukan dengan Boas dan Boas menolong Rut dan juga Naomi gitu ya. Jadi Boas dipakai Allah. Dan ada 3 refleksi nanti. Refleksi yang pertama adalah tetap berusaha meskipun dalam keadaan yang sulit. Terus yang kedua, percaya Allah selalu memelihara dan menolong. Dan yang ketiga, bersyukur atas pemeliharaan Allah. Nah teman-teman, selama teman-teman sepanjang ini kan teman-teman bercerita ya. Ketika bercerita, perhatikan reaksi mereka. Biasanya tuh akan ada yang megang-megang Oreonya, ngeliatin, lalu nanya, ini kapan Oreo dimakan, challenge-nya apa. Nah disitulah teman-teman, sabar, belum waktunya. Coba dengarkan cerita dulu gitu ya, dengarkan ceritanya dulu gitu. Nanti cerita ini berkaitan loh dengan challenge-nya gitu ya. Jadi boleh ditanggapi reaksi mereka karena itu berkaitan dengan cerita hari ini. Nah, ketika ceritanya sudah selesai, refleksi sudah disampaikan, pesannya sudah disampaikan, baru kita masuk kita masuk nih ke Oreo atau biskuit challenge ya. Katakan pada anak sekolah minggu, kalau Oreo challenge atau biskuit challenge-nya ini tuh sebenarnya udah dimulai sejak awal firman gitu. Nah tantangannya apa? Tantangannya bagi anak sekolah minggu itu menunggu, tetap konsentrasi mendengarkan firman. Nah seperti itu ya. Jadi sama gitu ya, seperti Rut gitu. Rut tetap melewati kesusahan hidupnya, tapi dia tetap berusaha ya. Dia tetap berusaha mencari makanan, bahan makanan di ladangnya Boas, dan disitulah Allah menggunakan Boas untuk menolong Rut dan Naomi. Jadi katakan pada anak-anak bahwa nggak harus saat itu juga loh kamu mengerti bahwa apa sih ada rencana baik apa sih di dalam hidup Tuhan. Tetapi terkadang kita harus menunggu, melewati dulu, bahkan kita harus bersusah-susah dulu, kita harus berusaha. Sama seperti kita harus nunggu nih, apa sih emangnya challenge apa sih yang akan dilakukan dengan biskuit atau Oreo ini. Nah gitu ya teman-teman. Dan nanti ketika sudah selesai bercerita dan menjelaskan kaitannya dengan games Oreo atau biskuit challenge ini,
Teman-teman bisa nih minta anak-anak, oke dibuka nih biskuitnya, ayo Rea dibuka, lalu diambil, tapi belum langsung dimakan, ada caranya makan ya. Anak-anak udah disuruh nunggu, terus sekarang masih diinin lagi ya, nggak apa-apa, ini buat seru-seruan, biar fun ya. Itu ini saya nggak ada biskuit ya teman-teman, saya kasih contoh aja. Jadi Oreo-nya nanti ditaruh di atas sini atau di atas mata, lalu nanti dia akan berusaha untuk menggerak-gerakan gitu, menggerak-gerakan wajahnya sampai Oreo-nya bisa dia makan. Nah, ketika dia berproses itu, dia kan kalau jatuh kan dia taruh lagi, dia coba lagi berproses itu, dan akhirnya dia bisa makan. Dia seneng kan, akhirnya bisa kak, dia makan, dia seneng, bahagia. Nah di situ oke. Nah, dari menunggu, dari berusaha, ketika kamu akhirnya biskuit itu bisa sampai ke mulutmu, akhirnya kamu happy kan, kamu tahu kan bahwa biskuit itu enak karena kamu bisa ngerasainnya. Nah begitu juga dalam hidup, rencana Tuhan tuh selalu indah pada waktunya. Mungkin saat ini kamu belum tahu nih, keadaan pandemi corona seperti ini, kamu belum tahu rencana Tuhan ke depan apa sih. Tetapi kalau kamu mau melewatinya bersama dengan Tuhan dan mau berusaha, Tuhan pasti akan menolongmu, memeliharamu gitu dengan caranya ya teman-teman. Dan saya ada lagi nih usulan kedua, kalau nggak pakai biskuit challenge atau Oreo challenge itu adalah pakai maze ya. Dan maze ini kita bisa bikin sendiri teman-teman ya. Kita bisa di browser dibuka mazegenerator.net. Kita bisa nih bikin mau stylenya seperti apa, bentuknya kotak, bentuknya lingkaran, bentuknya segitiga, kolomnya ada berapa. Jadi maze itu seperti ini teman-teman ya, kita lihat. Nah, nanti di awal ini ayo coba cari jalan keluar, tapi teman-teman beri waktu. Deborah, yuk annotate-nya diaktifin, lalu cari jalan keluar, tapi diberi waktu misalnya 10-20 detik. Nanti kan dia, nggak bisa, oke ganti siapa, nggak bisa kan, nggak bisa awalnya. Nah dari situ di stop dulu, lalu bercerita, kemudian setelah ceritanya selesai, diulangi lagi, diberi waktu yang tidak dibatasi. Berikan mereka kesempatan berusaha sampai mereka bisa menemukan jalan keluar. Nah di situ nanti refleksinya masuk teman-teman ya, bahwa emang ya ternyata kita nggak bisa langsung tahu gitu rencana Tuhan tuh seperti apa untuk hidup kita. Kita harus melewatinya, melewatinya juga seperti maze ini, tidak mudah, belok kanan, belok kiri, salah, kepentok, balik lagi. Hidup pun juga seperti itu. Gagal lagi, lalu coba lagi, gagal lagi, coba lagi, yang ini nggak bisa, coba yang mana. Nah seperti itu teman-teman, ada usaha yang harus dilakukan sambil tetap percaya bahwa pada akhirnya Allah akan menuntun kita ke rencananya gitu ya. Dan ini di maze itu nanti sudah diberitahu teman-teman, jadi ada with solution, gambarnya itu with solution dengan solusinya, atau dengan nggak pakai solusinya juga ada, tapi nanti teman-teman juga akan diberikan kok ini jalan keluarnya seperti apa. Tuh ya. Lalu yang ketiga itu ada permainan. Ini saya ambil dari permainan zoom in zoom out gitu, yang lagi permainan interaktif yang lagi sering dipakai di Zoom biasanya ya. Zoom in zoom out itu kita mengambil sepotongan gambar-gambar. Saya mengambil sepotongan gambar dari PowerPoint cerita tentang Ruth bertemu dengan Boaz. Teman-teman bisa perhatikan ini gambar ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Oke, saya ulangi lagi ya. Minta anak-anak untuk memperhatikan, atau dari awal anak-anak nebak, ini gambar apa ya? Anak kan pasti bingung, belum tahu ini gambar apa. Gambar kepala, iya kepala apa? Kepala siapa? Itu lagi ngapain? Lalu yang kedua, cari potongan-potongan yang unik gitu teman-teman, yang nanti akan teman-teman munculkan di cerita teman-teman, di PowerPoint teman-teman. Kalau kayak begini udah pasti berarti saat teman-teman bercerita, teman-teman harus menggunakan gambar ini ya. Berarti mau nggak mau tekniknya mungkin virtual background metodenya, atau menggunakan PowerPoint atau video gitu. Pokoknya gambar ini harus ditunjukkan dalam teman-teman bercerita. Nih, yang ketiga, keempat, minta dia menghafalkan. Lalu, oke, ini kuisnya, tebak-tebakan gambar, zoom in, zoom out. Tapi nanti kakak bakal bercerita nih, kamu harus dengerin ceritanya. Karena dengan mendengarkan cerita, kamu akan tahu itu gambar apa. Dan kamu di setiap kotak itu nanti, yang tebakan tadi, yang zoom in gambarnya itu, kamu harus menjelaskan itu gambar
kepala, iya kepala siapa? Lagi ngapain orangnya? Nah mau nggak mau kan anak-anak harus mendengarkan gitu ya ceritanya dengan baik. Oke, lalu teman-teman mulai bercerita ya, mulai bercerita menggunakan gambar-gambar yang sudah teman-teman pakai tadi untuk zoom in ya. Terus bercerita, lalu nanti kalau sudah selesai berceritanya, lalu kembali lagi teman-teman ke gambar-gambar yang tadi dan minta anak-anak untuk menceritakan lagi. Ini gambar apa? Oh, aku sekarang tahu ini gambar ini Kak. Lalu nanti ditayangkan dalam versi besarnya. Oh iya benar, berarti anak-anak memperhatikan teman-teman karena dia bisa menceritakan kembali. Nah teman-teman, kalau mereka bisa menebak itu gambar apa saja dan bisa menceritakan kembali, berarti itu anak-anak sudah mulai masuk ke memahami. Kalau kamu sudah bisa menceritakan kembali, apa pesannya kira-kira? Kalau dia sudah bisa menceritakan kembali dari tema ini yang berkaitan dengan rencana Tuhan indah pada waktunya. Mungkin nanti mereka akan berefleksi kalau tetap Tuhan pasti akan menolong, Tuhan memelihara, tetap berusaha seperti Ruth melalui kesusahan ya, melewati hidup ini, apapun yang ke depan mungkin kita nggak tahu bagaimana, tetapi tetap melakukan yang terbaik, berusaha, maka Tuhan akan menolong. Ya, itu seperti itu teman-teman. Kalau misalnya ada permainan lain yang memungkinkan berkaitan dengan cerita hari ini, pesan cerita hari ini, teman-teman bisa pakai. Sebisa mungkin aktivitas ataupun permainan itu memperkuat pesan yang akan disampaikan atau memperkuat cerita gitu ya. Jadi nggak lari atau nggak terpisah sama sekali gitu permainannya. Ya, itu usulan dari saya teman-teman untuk tema Ruth bertemu dengan Boaz. Semoga usulan ini bisa dipakai ya, atau bisa menjadi masukan yang baik untuk teman-teman dalam mempersiapkan sekolah minggu di hari Minggu nanti. Oke teman-teman, selamat melayani. Makasih Kak Deborah untuk ide kelas besar dan juga kakak-kakak yang lain, Kak Devina dan juga Kak Windy, terlebih juga untuk Pendeta Santi yang sudah menggali firman Tuhan. Inilah seluruh persiapan kita pada episode kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada minggu depan, tapi rekan-rekan bisa memperdalam firman Tuhan di program Ngulik Alkitab dan juga ada ide-ide aktivitas untuk sekolah minggu di program Giku dan juga ada nyanyian-nyanyian sekolah minggu yang semuanya bisa diakses di channel YouTube-nya YKB GKI TV. Sampai jumpa kakak-kakak, Tuhan berkati, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas segala apa yang Tuhan berikan sehingga ada kesempatan kami melayani Tuhan dan juga adik-adik dalam sekolah minggu. Kami berterima kasih untuk persiapan hari ini. Perjumpakan kami pada minggu depan. Kami bersyukur dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.